فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita dihindarkan dari berbagai macam bahaya-bahaya yang terjadi di atas muka bumi ini. Baik itu bahaya yang berkaitan dengan penyakit atau bahaya lain yang berkaitan dengan syahwat ataupun dengan syubhat. Itu sesuatu yang patut untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kondisi-kondisi musibah seperti ini, di kondisi-kondisi yang seseorang apabila tidak memiliki iman yang kuat, tidak berpegang di atas manhaj yang benar, dia akan tergelincir ke dalam berbagai macam kesesatan-kesesatan. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Allah Azza wa Jalla masih memberikan berbagai macam nikmat yang dengannya dia berpegang teguh di atas pemahaman agama ini, berpegang teguh di atas pemahaman para salafus saleh. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya di pagi hari yang berbahagia ini kita melihat berbagai macam fenomena-fenomena yang terjadi di masa-masa fitnah seperti sekarang, di mana inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah sudah sering mendengar kajian-kajian dari para asatidzah tentang hikmah yang terjadi, yang Allah timpakan kepada makhluk-makhluk, Allah timpakan kepada manusia di saat-saat seperti sekarang. Kita sudah banyak mengetahui hikmah-hikmah atau berbagai macam hal-hal positif yang kita ambil dari fitnah yang ada. Namun ketahuilah ma'asyiral muslimin, di antara hikmah yang bisa kita saksikan di saat-saat terjadinya wabah seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menyaring sebagian orang mana di antara mereka yang benar-benar berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah dan mana di antara mereka yang sebenarnya mereka hanya sedang mendompleng manhaj ahli sunnah wal jamaah, yang selama ini kita kira mereka berada di atas manhaj salaf. Ternyata dengan adanya wabah ini, dengan adanya musibah ini, Allah bongkar kedok mereka. Satu persatu mereka menampakkan topengnya, satu persatu telah Allah korek wajah asli mereka. Ternyata mereka tidak berada di atas manhaj salaf. Mereka tidak lagi memegang manhaj di kala-kala kondisi musibah atau fitnah seperti ini. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah syair pepatah Arab mengatakan, laula ishti'alun nar fi ma jawarat
maka na yu'raf tibu arfil audi. Andai kata bukan karena nyala api, andai kata bukan karena bara api, maka tidak akan diketahui wangi dari sebuah kayu gaharu. Ini sebuah syair yang sangat indah yang menggambarkan tatkala kondisi aman, tidak terjadi fitnah, tidak terjadi huru-hara di suatu negeri, maka tidak akan diketahui mana orang-orang yang benar-benar berada di atas manhaj, mana orang-orang yang benar-benar dia memahami agama ini dengan pemahaman salafus saleh. Andai kata kondisi aman, semuanya tidak ada yang mengetahui itu. Namun ketika terjadi fitnah, barulah tahu mana yang benar-benar berada di atas manhaj salaf dan mana yang selama ini mendompleng manhaj salaf. Inilah diantara hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kepada hamba-hambanya. Dan memang ini sebuah sunnatullah yang Allah berlakukan bagi setiap hambanya, di mana Allah azza wa jalla berfirman di dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut, di awal-awal ayat Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman, atau mereka yang mengatakan kami berada di atas manhaj salaf, kami adalah seorang salafi, kami adalah salafiyun, ketika mereka mengatakan demikian, apakah Allah biarkan mereka begitu saja dan tidak Allah berikan fitnah, tidak Allah berikan ujian? Maka Allah mengatakan walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka agar diketahui mana yang benar-benar beriman kepada Allah dan mana yang selama ini imannya dusta. Adanya fitnah ini supaya diketahui mana yang benar-benar di atas pemahaman salaf, berada di atas pemahaman salafus saleh, dan mana yang selama ini dusta, mengatasnamakan berada di atas manhaj salaf, mengatasnamakan salafi, namun hakikatnya dia adalah seorang mubtadi' alias ahlul bidah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fitnah yang terjadi di atas muka bumi ini dari adanya musibah ini, di mana tatkala terjadi musibah, maka di situ diuji seorang yang selama ini belajar manhaj salaf, diuji bagaimana loyalitasnya kepada penguasa, bagaimana manhaj as-salaf dalam menyikapi para penguasa. Karena kita tahu musibah yang ada sekarang, merebaknya wabah penyakit ini, maka yang disorot adalah bagaimana penguasa mengatasi wabah yang ada. Bagaimana kebijakan-kebijakan penguasa senantiasa menjadi sorotan akhir-akhir ini. Apa yang dilakukan sama penguasa senantiasa menjadi makanan sehari-hari manusia yang ada. Entah dengan melihat berbagai macam sumber-sumber berita, mereka terus menyaksikan gerak-gerik apa yang dilakukan oleh penguasa, apa yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah di saat-saat wabah seperti ini. Yang terjadi adalah seorang dengan mudahnya termakan isu-isu, termakan berita-berita yang hanya dengan mengandalkan judul-judul yang bombastis, judul-judul yang fantastis, dia telan mentah-mentah, kemudian dengan itu lisannya mulai mencaci maki, mulai mengkritik penguasa di depan umum. Kalau ini terjadi pada orang yang tidak mengenal manhaj, yang tidak pernah belajar agama, yang tidak pernah duduk di majelis-majelis ilmu, maka kita mungkin bisa menganggap itu adalah sebuah hal yang wajar. Namun yang kita sayangkan dan kita herankan, caci makian terhadap penguasa, kritikan kepada pemimpin itu muncul dari orang-orang yang mengatasnamakan salafi, yang mengatasnamakan mereka adalah orang-orang berada di atas manhaj salaf. Mereka yang bahkan sekaliber tokoh-tokohnya, sekaliber ustadz-ustadznya tidak luput dari ujian yang satu ini, ikut arus yang ada mengkritik pemimpin, mengkritik penguasa di depan umum. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita ingin mengajak kepada mereka-mereka yang telah mengetahui manhaj yang satu ini, usul di antara pondasi-pondasi manhaj salaf, yaitu as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur, senantiasa mendengar dan taat
kepada pemimpin dalam hal yang baik, dalam hal yang ma'ruf, dan mengharamkan untuk mencaci maki penguasa, mengumbar aib mereka, mengkritik mereka di depan umum. Ini adalah usul manhaj yang dengan ini seorang diketahui apakah dia berada di atas manhaj salaf atau tidak, itu diketahui dari sini. Sebagaimana dahulu di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, seorang diketahui berada di atas manhaj salaf, yaitu lihat bagaimana sikap dia terhadap Al-Quran. Apakah dia mengatakan Al-Quran makhluk, ataukah dia mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Itu terjadi di zaman Imam Ahmad. Seorang diukur kesalafiannya, kalau bahasa kita, diukur kesalafiannya, dilihat di mana ucapan dia terhadap Al-Quran. Bagaimana keyakinannya dia terhadap Al-Quran. Apakah dia mengatakan Al-Quran kalamullah, atau dia mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, di zaman sekarang manusia diuji dengan pemimpin yang ada. Dari sini kita bisa mengukur bagaimana kesalafian seseorang. Lihat di masa-masa fitnah seperti sekarang. Apakah dia ikut arus mencaci maki penguasa, mengkritik penguasa yang ada, ataukah dia menahan diri dari mencaci maki penguasa dan tetap sabar dengan kebijakan-kebijakan penguasa yang ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan beberapa wasiat-wasiat berharga dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita semuanya, lisan-lisan kita mempersaksikan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kita memiliki nabi yang sama, kita memiliki Rasul yang sama, yang tidak ada bedanya antara nabi saya dengan nabi Anda. Maka dengarkan wasiat dari nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini sangat bermanfaat bagi kita. Karena sering kita wasiatkan, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khair ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, satakunu fitanun, akan terjadi fitnah-fitnah. Yakni akan terjadi huru-hara. Ya, akan terjadi masa-masa fitnah. Apa kata Nabi? Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Yang duduk di masa-masa fitnah lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Wa may yushrif laha tastashrifhu wa man wajada malja'an aw ma'adan falya'udz bihi. Barang siapa yang terjerumus ke dalam fitnah tersebut, maka dia akan terperosok ke dalam fitnah itu. Barang siapa yang mengikuti fitnah, mengikuti arus yang ada, dia akan terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Namun barang siapa yang mendapati tempat untuk berlindung dari fitnah itu, maka hendaklah dia berlindung dari fitnah tersebut. Jamaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat fitnah yang ada sekarang dan kita praktekkan sabda Nabi SAW ini, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Artinya sekecil bagaimanapun Anda, tatkala Anda mendapati fitnah yang ada, ketika itu Anda diam, menahan diri dari hal-hal yang menyebabkan kerusakan yang lebih parah, maka itu lebih baik daripada Anda melakukan tindakan-tindakan yang justru menyebabkan fitnah yang ada, bukannya malah semakin mengecil, justru malah semakin membesar fitnah tersebut. Kemudian Nabi SAW mewasiatkan, ala fa idza nazalat aw waqa'at, ketahuilah apabila fitnah itu telah datang dan telah menimpa kalian, faman kana lahu ibil falyalhaq bi ibilihi. Barang siapa yang memiliki unta, maka hendaklah dia urus untanya. Wa man kana lahu ghanam falyalhaq bi ghanamihi. Dan barang siapa yang memiliki kambing, maka sudah angon wedhus saja, hendaklah dia pergi kepada kambingnya dan dia sibukkan diri dengan kambingnya tersebut. Waman kanat lahu ardun falyalhaq bi ardihi. Dan barang siapa yang dia memiliki sebidang tanah, maka dia sibukkan diri, dia garap tanah tersebut. Artinya sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat.
daripada Anda sibuk dengan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali pada Anda. Kemudian seorang mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita man lam yakun lahu ibil wala ghanam wala ardun?" Ya Rasulullah, bagaimana jika seseorang dia nggak punya unta, nggak punya kambing, nggak punya sebidang tanah untuk digarap, apa yang dia lakukan di masa-masa fitnah ini? Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, ya'midu ila sayfihi fayadukku ala haddihi bihajarin. Hendaklah dia tahan pedangnya, hendaklah dia pukul-pukul pedangnya, bagian tajam pedangnya dipukul-pukul sama dia sampai pedangnya itu menjadi tumpul. Artinya di masa-masa fitnah seperti ini, hendaklah Anda bukan malah menajamkan pedang Anda, tapi justru Anda tumpulkan pedang Anda. Yang terjadi sekarang, kalau kita praktekkan hadis ini di zaman sekarang, ketika terjadi masa fitnah, tahan jari-jari Anda, tahan medsos-medsos Anda. Jangan Anda mengetik sesuatu yang justru itu menjadi pedang untuk membunuh saudara Anda. Ini wasiat dari Rasul SAW di masa-masa fitnah seperti ini. Tsumma liyanju in istata'an najaa. Kemudian dia mencoba untuk melarikan diri apabila dia mampu untuk mencari tempat-tempat yang bisa menyelamatkannya dari fitnah. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya panjang, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari beberapa hadis atau dari hadis yang kita baca tadi, ada beberapa poin-poin yang penting untuk kita wasiatkan kepada kaum muslimin secara umum, dan khususnya kepada orang-orang yang sebenarnya dia sudah mengenal materi ini, dia sudah belajar materi. Namun itulah, ya, fitnah ketika terjadi, jangankan sekelas orang-orang yang ada di zaman sekarang, sekelas orang-orang terbaik generasi awal, para sahabat Nabi SAW, ketika terjadi masa-masa fitnah, sebagian di antara mereka tidak selamat dari fitnah tersebut. Kalau kita lihat beberapa nama-nama seperti Abdullah ibn Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, putranya Abu Bakar As-Siddiq, ternyata tidak selamat ketika terjadi pemberontakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika terjadi pemberontakan kepada Utsman bin Affan, ternyata Abdullah bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar As-Siddiq, ikut serta di antara para demonstran-demonstran yang ikut mendemo rumah Utsman bin Affan. Lihat, sekelas sahabat Nabi SAW, segelintir di antara mereka ketika terjadi fitnah tidak selamat dari fitnah tersebut. Demikian juga kita lihat ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Talha, Az-Zubair ibnul Awam, ketika terjadi fitnah ternyata tergelincir, terpeleset dalam fitnah tersebut radhiyallahu anhum, dengan segala jasa-jasa mereka, dengan segala kebaikan-kebaikan mereka, mereka pun manusia biasa yang terseret fitnah. Maka apalagi kita ma'asyiral muslimin. Tapi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihat bagaimana manhaj salaf dalam menyikapi fitnah-fitnah yang ada, yang kita sekarang sedang berada di masa-masa fitnah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas manhaj ini, ya, sampai masa-masa fitnah ini berakhir. Wasiat yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita senantiasa tetap mendengar dan taat kepada penguasa. Kalau kita mengatakan taat kepada penguasa, insya Allah banyak yang mengetahui. Taat kepada penguasa maknanya adalah kita mentaati perintah-perintah yang datang dari penguasa. Selama itu bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, kita taati. Namun tahukah kita apa maknanya kita mendengar kepada penguasa? Para ulama menyebutkan makna mendengar kepada penguasa yaitu kita tidak memberikan telinga kita, ya, kita tidak memberikan pendengaran kita dalam menerima informasi-informasi yang berkaitan dengan stabilitas negara, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan ketakutan, ancaman atau keamanan, kecuali kita hanya menerima dari satu pintu saja, yaitu dari badan resmi pemerintah, dari badan resmi penguasa. Ini usul, ini merupakan pondasi beragama kita, konsep beragama kita.
Maka dengan ini jangan kita memberikan pendengaran kita kepada kabar-kabar yang gak jelas. Ya, memberikan pendengaran, menerima informasi dari seorang yang tidak diketahui apakah dia ini orang yang jujur, atau dia ini seorang kadzab, atau dia ini seorang yang pendusta, kita telan mentah-mentah. Bahkan jamaah dimulakan oleh Allah, sampai kita lihat pada titik yang waliyadzubillah, sebagian orang hanya bermodalkan dengan screenshot, dari sebuah portal berita, ya. Dengan itu dia membangun mindsetnya. Hanya dengan itu dia melontarkan caci makian, hujatan kepada penguasa. Modalnya apa? Cuman screenshot dari portal berita yang wallahu a'lam gak jelas. Judulnya bombastis. Ya. Atau mungkin screenshot yang dipadukan dua. Ya, ada gambar screenshot dari dua portal berita yang seakan-akan bertabrakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ditelan mentah-mentah. Dipercaya oleh sebagian orang, bukan sebagian, kebanyakan orang, bahkan yang mengaku berada di atas manhaj salaf kena dengan fitnah seperti ini. Ini musibah. Bahkan musibah yang lebih parah daripada musibah corona itu sendiri. Ya, betapa banyak orang-orang yang di saat-saat fitnah seperti ini menjadi bibit-bibit khawarij. Ya, menjadi telur-telur khawarij yang menetas, newbie, khawarij yang masih baby, yang masih baru. Itu banyak terjadi di zaman sekarang. Maka jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini usul kita. Kita tidak memberikan pendengaran informasi-informasi yang ada yang beredar kecuali datangnya dari penguasa. Maka kalau kita ingin mencari tahu tentang bagaimana sih penyebaran wabah yang ada, apa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana sikap kita sebagai warga negara yang baik, tutup mata dari semua berita-berita yang ada. Kita hanya menerima berita dari satu portal berita saja, yaitu yang datangnya dari badan resmi penguasa. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usul yang satu ini tidak akan diterima oleh seseorang kecuali dia memiliki iman yang baik, kecuali dia memiliki manhaj yang benar. Adapun kalau di hatinya ada penyakit, di hatinya sudah meletakkan kebencian kepada penguasa, dia tidak akan menerima usul yang satu ini, tidak akan menerima pondasi yang satu ini. Sebenarnya pondasi yang satu ini telah Allah jelaskan di dalam firman-Nya, misalnya di dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Apabila datang kepada mereka, yakni ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang berkaitan dengan keamanan atau yang berkaitan dengan ketakutan, adza'u bih, mereka serta-merta langsung menyebarkannya begitu saja. Walau radduhu ila rasul, andai kata mereka kembalikan berita tersebut, perkara tersebut, kesimpang siuran itu kepada Rasul, yaitu ketika Rasul masih hidup, au ila wa ila ulil amri minhum, atau dikembalikan kepada yang memiliki kuasa, yaitu pemimpin, la alimahul ladzina yastanbitunahum, maka sungguh orang-orang yang mendengar berita tersebut akan mengetahui bagaimana sikap yang terbaik menghadapi berita yang ada, menghadapi isu-isu yang ada. Ini Allah perintahkan di dalam Al-Quran agar kita tidak menjadi seperti orang-orang munafik yang suka share berita-berita. Apapun yang dia dapatkan disebar kemana-mana. Nabi lebih lanjut mengancam dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, "Kafa bil mar'i kadziban, wa fi riwayah kafa bil mar'i ithman ayyuhadditha bi kulli ma sami'." Cukup seorang itu dilabeli sebagai pendusta, kadzab, pendusta. Atau dalam riwayat yang lain, cukuplah seorang itu mendapatkan dosa tatkala dia mengucapkan apapun yang dia dengar. Betapa banyaknya manusia seperti ini, ma'asyiral muslimin. Kita lihat orang-orang dengan mudahnya jari jemarinya men-share berita-berita yang wallahu a'lam dia sendiri tidak mengetahui keabsahan berita tersebut. Padahal Allah Azza wa Jalla menuntun hamba-hambanya di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman,
apabila datang kepada kalian sebuah berita dari orang yang fasik. Artinya berita yang ngeblur, berita yang gak jelas kebenarannya. Kalau kalian mendapatkan berita ini, tahan. Jangan gatal tanganmu untuk men-share berita ini kepada yang lainnya. Tahan, fatabayyanu. Cross check terlebih dahulu. Anda dalami terlebih dahulu. Kalaupun memang benar berita tersebut, pikir kembali, apakah ketika aku membagikan berita ini ada manfaat yang aku dapatkan? Apakah Allah ridho dengan perbuatan ini, ataukah justru semakin kekacauan yang terjadi, semakin membuka pintu-pintu fitnah yang ada? Ini sikap seorang muslim. Bukan kebanyakan seperti kebanyakan manusia, kebanyakan awam. Ketika mendapatkan berita, langsung dia share, langsung dia broadcast. Berita yang gak jelas. Ya, kita lihat orang-orang di saat-saat seperti sekarang, mereka berlagak seperti pakar. Ya, ada ahli-ahli dadakan di zaman sekarang. Semua berbicara tentang fenomena yang ada sekarang. Dan semua mengomentari kebijakan-kebijakan penguasa seakan-akan dia lebih baik daripada penguasa. Seperti komentator bola. Ya, Anda tahu komentator bola? Ya, komentator bola, orang-orang yang nonton bola biasanya hanya mengkritik pemainnya. Mestinya diumpan sana. Kenapa kok nggak diumpan ke sana? Goblok ini pemainnya ini. Tapi ketika dia disuruh main bola, nggak bisa. Ini perumpamaan orang-orang yang pintar mengkritik kebijakan-kebijakan penguasa yang ada sekarang. Ya, dia mencaci maki kebijakan pemimpin yang ada sekarang, padahal mereka berusaha, bekerja keras untuk kemaslahatan rakyat. Namun mereka dengan santainya mengkritik seharusnya begini, seharusnya begini. Komentator-komentator dadakan. Ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang memegang manhaj salaf tidak gampang menerima berita dari sumber-sumber yang gak jelas. Ya, dari orang fasik. Ya, seorang dokter yang gak diketahui dia ini orang yang jujur atau enggak, mungkin karena ngegas, viral, diambil ucapannya begitu saja. Ditelan mentah-mentah ucapannya begitu saja, di-share kemana-mana, dibikin status di WhatsApp, di-share di Facebooknya. Ya, ini musibah jamaah. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, iyyakum wal fitan, fa inna waqa'al lisan mithlu waqa'is saif. Kata Umar ibn Khattab, hati-hati kalian dengan fitnah-fitnah yang terjadi. Karena sungguh perkara lisan itu sama dengan perkara pedang. Ini ucapan yang pantas ditulis dengan tinta emas. Kata Umar ibn Khattab, kalau fitnah terjadi, hati-hati lisan kalian. Hati-hati tulisan-tulisan yang kalian sebarkan di medsos. Karena tulisan kalian itu sama seperti pedang yang terhunus. Anda tidak tahu ketika Anda ya men-share, membagikan tulisan-tulisan yang gak jelas tadi, Anda tidak tahu, mungkin ada nyawa yang melayang gara-gara tulisan Anda. Atau mungkin ada orang yang merugi gara-gara tulisan yang Anda sebar, Anda nggak tahu. Maka di saat-saat seperti ini, Umar ibn Khattab ya radhiyallahu anhu mewasiatkan untuk berhati-hati dalam masa-masa fitnah. Nabi SAW juga mewasiatkan dalam hadis yang insya Allah semua hafal dengan hadis ini. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan mengkhawatirkan tentang nasibnya di hari akhir, kalau ada keimanan terhadap hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik. Ukuran kebaikan bukan dari hawa nafsu. Ukuran kebaikan adalah diukur kesesuaiannya dengan al-haq, kesesuaiannya dengan kebenaran. Kalau nggak bisa mengatakan yang hak, maka Nabi mengatakan liyasmut, hendaklah dia diam. Kalau nggak bisa berkata baik, Nabi SAW menganjurkan untuk diam. Karena bahaya jamaah. Bisa jadi seorang mengucapkan ucapan yang dia anggap itu enteng. Kan sekarang enteng ya, mencaci maki penguasa, menjuluki penguasa dengan julukan-julukan yang buruk. Ya, karena hanya nggak sesuai dengan kebijakannya, nggak sesuai dengan keinginannya, dicaci maki dengan cacian-cacian yang bahkan Fir'aun gak dicaci seperti itu. Seakan-akan penguasa yang ada sekarang lebih buruk daripada Fir'aun. Hati-hati. Nabi SAW mengancam, innal abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba bisa jadi dia mengatakan sesuatu
mengucapkan satu ungkapan, satu kalimat yang dia tidak cross check kalimat tersebut, ceplas-ceplos saja. Ya, dia ketikkan apapun yang dia pikirkan, dia ungkapkan itu di depan umum. Dia tidak memikirkan dampak daripada ucapannya tersebut. Kata Nabi SAW, gara-gara ucapan itu, maka nanti di hari kiamat dia akan terjerumus, akan dimasukkan ke dalam neraka, ya, sejauh timur dan barat. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Kata Nabi, seorang dia mengucapkan sebuah ucapan yang gara-gara ucapan tersebut Allah Azza wa Jalla murka, Allah marah dengan ucapan, padahal dia fine-fine aja. Dia nggak merasa itu adalah ucapan yang membuat Allah murka kepada dia. Dia nggak merasa hal itu. Tapi gara-gara ucapan ini, kata Nabi SAW, dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidakkah Anda sadar seorang diajak untuk membenci penguasa? Ya, ini adalah sebuah cara yang efektif untuk menghancurkan sebuah kaum, untuk menghancurkan sebuah negara. Di antara cara-cara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan munafik untuk menghancurkan peradaban suatu bangsa adalah dengan membenturkan elemen rakyat dengan penguasa. Dia sebarkan berita-berita yang memupuk kebencian rakyat, sehingga rakyat tidak lagi percaya dengan penguasa yang ada. Dan kita tahu orang-orang kafir ini memiliki media-media yang ada sekarang, itu mereka yang menguasainya. Setiap hari kaum muslimin dijejali dengan informasi-informasi, kebijakan-kebijakan penguasa yang kalau seseorang membacanya hanya dengan tagline-nya saja, dengan headline-nya saja, seorang sudah langsung mencaci maki penguasa. Orang kafir yang menggerakkan itu semuanya. Ini cara yang efektif untuk membenturkan antara rakyat dengan penguasa, yaitu dengan menjejali, menyuntikkan kepada mereka berita-berita yang berisi kebencian-kebencian kepada penguasa. Dan Anda kalau membuka sejarah, makanya kita ini mengkaji sejarah, tujuannya untuk ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, istadil bima kana ala ma yakun fa innal umur ishtibah. Hendaklah kalian itu berdalil dengan apa yang telah terjadi di zaman dahulu untuk menyikapi apa yang terjadi di zaman sekarang. Apa yang terjadi sekarang itu adalah flashback dari apa yang terjadi di zaman dahulu. Ya, aktor-aktornya meskipun beda orang namun sama. Ya, tugasnya sama, ya karakternya sama, hanya beda orangnya saja. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda siapakah orang yang pertama kali menggunakan cara-cara picik seperti ini, memupuk kebencian terhadap rakyat kepada pemimpinnya, agar dengan itu terjadi kerusakan, terjadi kekacauan, terjadi fitnah yang ada? Ini adalah cara yang dilakukan oleh seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam di zaman Utsman bin Affan. Dialah Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Ya, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Kalau Anda membaca sejarah bagaimana Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, terjadi pemberontakan kepada Utsman bin Affan, ya, sampai pada titik terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Mungkin kebanyakan di antara kaum muslimin hanya mengetahui Utsman dibunuh. Namun bagaimana alur ceritanya, kok bisa Utsman dibunuh oleh rakyatnya? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah yaitu Abdullah bin Saba and the gang dan kawan-kawannya. Inilah yang setiap hari memberikan informasi-informasi kepada rakyat, kepada kaum muslimin tentang keburukan-keburukan Utsman. Entah itu berita yang dikarang-karang sendiri sama dia, atau prestasi-prestasi Utsman bin Affan yang diputarbalikkan oleh Abdullah bin Saba sehingga menjadi aib bagi Utsman bin Affan. Ini kita lihat di zaman sekarang. Prestasi-prestasi pemimpin yang ada tidaklah menjadi sebuah prestasi yang patut untuk diapresiasi, namun justru menjadi aib, justru menjadi caci makian dan bulian. Ini Abdullah bin Saba, cara-cara licik dari Abdullah bin Saba. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Abdullah bin Sabah memerintahkan kepada para pengikut-pengikutnya, ya, mereka mengatakan al-hiru al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ta'an fi umaraikum. Kata Abdullah bin Sabah kepada pengikut-pengikutnya, tampakkan kepada kalian al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dengan cara apa? Mencaci maki, mengkritik penguasa-penguasa kalian, mengkritik pemimpin-pemimpin kalian. Jadi jamaah, mengkritik penguasa, ya, mengkritik pemimpin dengan dasar amar ma'ruf nahi mungkar, ini bukan hanya terjadi di zaman sekarang. Anda nggak usah heran, ya, dengan orang-orang yang berjubah, yang bersorban, mengatasnamakan ulama, mereka turun ke jalan-jalan atau mereka mencela penguasa di medsos-medsos mereka, mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, mengatasnamakan aksi bela Islam. Itu bukan hanya terjadi di zaman sekarang, sudah terjadi salaf mereka, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Tastamilu quluban nas. Kalian tampakkan amar ma'ruf nahi, kita ini bela Islam. Kita mengkritik penguasa, tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkaran kepada penguasa. Ini amar ma'ruf nahi mungkar, menghilangkan kemungkaran yang ada. Kalian tampakkan ini dengan atas nama agama. Apa yang terjadi? Tastamilu quluban nas. Kalian akan mendapatkan simpati dari rakyat. Kalian akan mendapatkan simpati dari manusia-manusia yang ada. Jamaah dimulakan oleh Allah. Bedanya, adapun orang yang tegar di atas manhaj salaf, orang yang benar-benar berpegang dengan manhaj yang benar, tidak akan terpengaruh dengan provokasi yang ada. Mau 1000 berita-berita dijejali kepada mereka untuk menakut-nakuti, dia tidak akan terpengaruh dengan hal itu. Sudah berlalu bagaimana dahulu ketika Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya ditakut-takuti oleh orang-orang munafik. Selesai dari perang Uhud, ya, di mana kaum muslimin lelah, capek, letih, mereka berdarah-darah, masih ada luka-luka, masih belum hilang dari tubuh mereka. Mereka ditakut-takuti dengan berita hoax, ditakut-takuti dengan berita dusta oleh orang-orang munafik. Allah abadikan ini dalam surah Ali Imran ayat yang ke-173 dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, yaitu mereka-mereka yang mendapatkan berita bahwasanya manusia sudah berkumpul, orang-orang sudah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian. Ini berita-berita yang sekarang kayak gitu kan. Ini akan ada virus-virus yang datang kepada kita, ya, akan ada gerakan ini, akan ada gerakan ini. Ini pemerintah ini gunanya adalah kebijakan-kebijakannya tidak pro kepada rakyat, tapi pro-nya kepada asing, pro-nya kepada asing. Tiap hari manusia dijejali dengan informasi-informasi yang membuat takut sebagian orang. Tapi kalau orang tegar di atas manhaj, dia mengatakan fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan-ucapan seperti ini justru semakin memantapkan keimanan, justru semakin mengokohkan manhaj kita, bertambah keimanan kita, dan mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagai sebaik-baiknya pelindung, sebagai sebaik-baiknya yang melindungi. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'. Maka mereka pun kembali dalam keadaan mereka tidak ditimpa keburukan sama sekali. Inilah jamaah, kalau kita tidak mengikuti kabar-kabar yang ada, kita tidak mengikuti berita-berita yang terjadi yang itu bukan dari badan resmi penguasa, maka kita akan kembali dalam keadaan lam yamsashum su', ya, tidak mendapatkan keburukan sama sekali. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin adzim. Mereka mengikuti apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kemuliaan yang besar. Kemudian Allah mengatakan innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang menyebarkan berita-berita hoax, baik itu yang ngarang berita itu atau yang ikut men-share-nya, mereka itu adalah syaitan. Mereka itu adalah setan-setan. Ya, ana nggak minta maaf kalau ada yang tersinggung dengan hal ini. Ya, yang menyebarkan berita-berita hoax
lisannya setiap hari mencaci maki penguasa, mereka itu adalah setan-setan yang tujuannya adalah untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka dan takutlah kepada aku apabila kalian benar-benar menjadi orang-orang yang beriman. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini usul kita mendengar kepada penguasa, yaitu kita tidak memberikan informasi, mengambil informasi kecuali yang datang dari badan resmi yang telah ditunjuk oleh penguasa, oleh pemimpin. Tapi setelah itu, dalil-dalil yang berkaitan dengan ini, anak kira nggak perlu sampaikan lagi ya, karena banyak di antara kajian-kajian kita sebelum ini tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Mungkin cuma satu dalil saja, yaitu Nabi SAW mengatakan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Wajib bagi setiap muslim, yang aku masih muslim, nih sabda nabimu ini ya, Nabi mengatakan wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat dalam perkara apa? Fima ahabba wa kariha. Baik itu perkara-perkara yang cocok sama dirinya atau yang gak cocok sama dia. Ada kebijakan penguasa yang dicocoki. Nah, ini orang-orang banyak yang setuju. Wah, ini pantas ini kita untuk mendengar dan taat. Tapi ada perintah-perintah, kebijakan-kebijakan penguasa yang gak sesuai dengan hawa nafsu kita, gak sesuai dengan selera kita. Seperti yang terjadi sekarang, pro kontra lockdown atau enggak, ya kan? Yang terjadi sekarang lockdown atau enggak. Ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkadang nggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Wah, kenapa sih nggak di lockdown pemerintah? Kenapa masih dibuka bandara-bandara? Kenapa masih dibiarkan orang-orang berkeliaran? Kebijakan-kebijakan yang nggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Nabi tetap mengatakan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Illa ayyu'mar bimaksiyah, kecuali apabila kebijakan penguasa itu memerintahkan kepada sesuatu yang sifatnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in umira bi maksiyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau memang diperintahkan kepada perkara-perkara yang sifatnya durhaka kepada Allah, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat kepada penguasa tersebut. Baik, ini salah satu wasiat dari Nabi SAW. Setelah itu, kemudian jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, usul berikutnya yang terjadi di masa-masa fitnah seperti sekarang adalah yaitu kita bersabar menghadapi kondisi yang ada. Ya, kita bersabar menghadapi kebijakan-kebijakan penguasa ya, yang tadi kita katakan terkadang gak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, baik itu kemaksiatan kepada Allah atau itu kebijakan yang gak sesuai dengan keinginannya, wasiat Nabi, falyasbir, maka bersabarlah. Ya, fa innahu man faraqal jama'ah shibran famata famitatun jahiliyah. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, ya dia tidak lagi menganggap pemimpin yang ada sebagai pemimpinnya, dia pisahkan diri dari pemimpin yang ada, kemudian dia mati dalam keadaan seperti ini, maka dia matinya dianggap sebagai mati jahiliyah. Yakni sifatnya dia, ya jenazahnya dia itu seperti jenazah orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Nah, kita tahu orang-orang zaman jahiliyah dahulu, mereka tidak ada di pundak mereka tidak ada baiat kepada pemimpinnya. Karena Arab jahiliyah ini nggak ada pemimpin yang memimpin mereka. Ya, tidak ada penguasa yang menguasai mereka. Nah, ini ancaman dari Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, takunu umurun mushtabihat. Ya, akan ada nanti di akhir zaman ya perkara-perkara yang samar-samar. Fa'alaikum bitu'adda, maka hendaklah kalian waspada, hati-hati. Seperti Anda ketika berjalan di atas ranjau, hati-hati. Fa inna ahadakum ayyakuna tabi'an fil khairi khairun min ayyakuna ra'san fis syarr. Karena seorang
di zaman-zaman fitnah seperti ini, menjadi ekornya kebaikan, buntutnya kebaikan, itu jauh lebih baik bagi dia daripada menjadi kepala kesesatan. Maknanya apa? Anda menyebarkan informasi-informasi yang sudah expire, katakanlah, yang sudah disebarkan oleh sebagian orang. Misalnya Anda memberikan informasi yang mungkin sebagian orang nggak suka dengan informasi itu, atau tidak ada yang menarik dari informasi tersebut. Anda memberikan informasi tentang jadwal kajian streaming misalnya. Anda memberikan informasi tentang hadis Nabi SAW yang mungkin kalau ini kita broadcast di zaman sekarang itu tidak menarik, tidak menjadikan rating itu naik, tidak ada yang nge-like. Ya, kalau di Facebook atau di Instagram nggak ada yang nge-like kalau kita hanya menyampaikan informasi yang sudah expire seperti ini. Tapi ketika kita memberikan informasi-informasi yang up to date, nah ini baru mendatangkan like, baru mendatangkan pujian, baru mendatangkan berbagai macam keuntungan-keuntungan. Tapi ternyata itu informasi yang menyesatkan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, mending kau menjadi ekor, tapi itu dalam hal yang baik, daripada kau menjadi kepala, gembong, tapi dalam perkara-perkara yang syarr, dalam perkara-perkara yang menyesatkan. Ya, ini wasiat salaf terdahulu. Tapi jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Lau anna an-nas idza btulu min sultanihim bi syai'in sabaru wa da'u Allah lam yalbathu ay yarfa'allahu dzalika anhum." Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, beliau mengatakan, seandainya manusia itu ketika diuji dengan pemimpin yang katakan kebijakannya nggak sesuai dengan keinginan Anda, dia diuji seperti itu, kemudian mereka bersabar, rakyat bersabar dengan hal itu dan mengharapkan kepada Allah pahala. Bukankah ketika kita diuji dengan satu musibah, kemudian kita berdoa kepada Allah, mengharapkan pahala dari hal itu, akan datang kebaikan kepada kita? Lantas kenapa kita memilih jalan-jalan yang bukan malah mendatangkan kebaikan, namun justru mendatangkan dosa? Coba Anda pikir. Ketika Anda, ini coba, ada sebagian orang ini lucu. Kita lihat dia mengkritik penguasa di medsos. Dia bikin status di WhatsApp-nya, story di WhatsApp-nya, dia caci maki habis-habisan penguasa di situ. Coba Anda pikirkan, apa tujuan dia? Kalau dia mengatakan saya ingin memperbaiki penguasa, nggak gitu caranya. Nah, terus apa Anda kira presiden akan melihat story Anda? Nyimpen nomor inti aja enggak? Kemudian Anda membuat status di sana isinya mencela penguasa, mengkritik, kemudian Anda mengatakan ini amar ma'ruf. Emang penguasa melihat Facebook Anda? Emang penguasa sibuk melihat statusnya orang-orang? Di tengah kondisi yang mencekam seperti ini, sempat-sempatnya penguasa melihat status Anda? Apa manfaatnya? Ya, maka kita tanya, apa manfaatnya Anda mencaci maki penguasa di medsos? Tidak lain tidak bukan memang Anda membuka pintu-pintu fitnah. Memang keinginan Anda adalah untuk memecah kaum muslimin. Ya, tidak ada pilihan lain. Mau ngeles kemanapun, tujuan Anda memang untuk memecah. Kalau memang Anda tulus, Anda ikhlas untuk memperbaiki penguasa yang ada, Nabi sudah memberikan cara. Nabi SAW mengatakan, "Man arada ayansaha lidhi sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyah." Barang siapa yang ingin memberikan masukan, saran, penguasa kita bukan malaikat yang punya sayap. Ya, pemimpin kita bukan seorang nabi yang diutus oleh Allah yang punya sifat maksum. Penguasa kita manusia biasa yang banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Ya, kita tidak berlebih-lebihan dalam hal ini. Namun tetap Nabi SAW mengatakan, kalau kau memiliki saran, memiliki masukan yang baik kepada penguasa, maka jangan kau tampakkan di depan umum. Ya, jangan kau tampakkan di depan umum. Tapi Nabi mengatakan, walakin liyakhud bihadi, hendaklah dia gandeng tangannya, wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Ustadz, nggak bisa Ustadz. Bagaimana kita berdua-duaan dengan penguasa, sedangkan di saat sekarang kita menerapkan social distancing, kita menerapkan physical distancing, kok bisa berdua-duaan dengan penguasa? Gimana caranya? Maka dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, wal yansahhu sirran, hendaklah dia nasihati penguasa dengan sembunyi-sembunyi. Ada banyak cara untuk menasihati penguasa.
Anda kalau punya konsep, ya, ketika Anda mengatakan kebijakan penguasa ini salah, toyib, bagaimana terus kebijakan yang benar? Anda tulis konsep-konsep itu. Kita di negeri ini tidak kekurangan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang visioner, yang punya banyak ide-ide cemerlang. Kita nggak kekurangan di negeri ini. Cuman karena nggak ada manhaj, nggak punya konsep. Ya, Anda tulis, Anda sampaikan konsep Anda, susun dengan susunan yang rapi. Lalu sampaikan ini kepada penguasa, maka setelah itu selesai. Mau diterima nasihat Anda atau tidak diterima, itu sudah bukan urusan Anda. Nabi mengatakan, fa in qabila minhu fadak wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Kalau nasihatmu diterima, maka selesai. Tapi kalau tidak, maka selesai tugasmu menasihatinya. Kemudian kita lanjutkan kata Imam Hasan Al-Basri, walakinnahum yafza'una ila saif. Atau kita ringkas di sini. Kurang berapa menit ini? 5 menit ya. Baik, atau yang terakhir, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang bisa kita lakukan untuk meredam fitnah yang ada adalah hendaklah kita senantiasa mengapresiasi apapun yang dilakukan oleh penguasa kita, oleh pemimpin kita dalam menangani masa-masa fitnah seperti sekarang. Lihat bagaimana ahlul bid'ah. Mereka ketika ada aib yang dilakukan oleh penguasa, kesalahan yang dilakukan oleh penguasa, mereka rame-rame membulinya. Tapi ketika ada prestasi yang ditorehkan oleh penguasa, lihat bagaimana keadaan mereka, bungkam 1000 bahasa. Ini memang tabiat ahlul bid'ah, tabiat khawarij. Ya, bahkan orang-orang yang mengaku berada berbaju salafi tidak luput dari fitnah yang satu ini. Ketika penguasa memiliki kebijakan-kebijakan yang patut untuk diapresiasi, kemana mereka yang selama ini mencaci makinya? Gak ada, diam 1000 bahasa. Ya, maka salah satu sikap kita, dan ini yang sudah dijalankan oleh para salaf terdahulu. Utsman bin Affan, ketika prestasi-prestasi beliau ketika menjadi khalifah diputar balikkan menjadi sebuah aib, di counter oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dituduh korupsi. Utsman bin Affan dituduh melakukan bid'ah karena dia tidak menjamak sholat ketika melaksanakan haji. Utsman bin Affan dituduh melakukan pelecehan terhadap Al-Quranul Karim, ya, menistakan Al-Quran kalau bahasa sekarang, yaitu dengan membuang semua mushaf yang ada dan menetapkan hanya satu mushaf yang ada. Ini prestasi-prestasi yang luar biasa diputar balikkan oleh para khawarij menjadi sebuah aib bagi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pun akhirnya mengkanter ini semua. Ini kalau bahasa kita pencitraan. Ya, bahasa kita pencitraan itu syar'i, iya ada. Ya, pemimpin ketika menampakkan kebijakan-kebijakan yang baik, menampakkan prestasi-prestasinya, yang kata orang itu adalah pencitraan, iya, itu pencitraan yang dituntunkan, dicontohkan oleh salaf terdahulu, diantaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita baca sebuah athar dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika mereka menuduhkan tuduhan-tuduhan dusta kepada Utsman yang tujuannya adalah untuk memupuk kebencian kepada pemimpin, Utsman mengcounter. Dan ini bukan termasuk riya, bukan termasuk sum'ah, tapi untuk meredam fitnah yang ada. Utsman bin Affan mengatakan, "Anshudu billah, man syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hira'in, idh tazzal jabalu farakalahu biqadamihi, thumma qala uskun Hira, laisa 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun aw syahidun." Siapa aku bersumpah kepada Allah, bersaksi kepada Allah, ini Utsman mengatakan kepada para para pemberontak-pemberontak yang ada. Siapa di antara kalian yang hadir di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aku, Rasul dan Abu Bakar dan Umar berada di Gunung Hira. Ketika itu bergetar Gunung Hira tersebut dan Nabi menghentakkan kakinya seraya mengatakan, "Diam kau wahai Hira. Tidaklah di atasmu ini melainkan seorang Nabi dan Siddiq dan orang yang syahid." Ini pujian Nabi kepada Utsman bin Affan. Kalian hadir nggak ketika Nabi muji saya seperti itu? Gitu. Ya, kalian hadir nggak ketika Nabi memuji saya seperti itu? Mereka pun mengatakan iya.
Kemudian Utsman mengatakan, "Ansyudu billah, man syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal bai'atir ridwan, id ba'athani ilal musyrikin ila ahli Makkah, qala hadhihi yadi wa hadhihi yadu Utsman fabaya'ali." Tahukah kalian siapa di antara kalian yang hadir ketika dahulu peristiwa bai'at ridwan? Ini kalau ceritakan panjang ini bai'at ridwan ini. Yaitu ketika Nabi mengutus aku masuk ke kota Mekah, karena Nabi nggak boleh masuk kota Mekah, dihadang oleh orang-orang musyrikin. Diutuslah Utsman masuk ke kota Mekah untuk nego dengan pembesar-pembesar Quraisy agar Nabi dan para sahabat-sahabat bisa masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan haji dan umrah. Tapi ketika itu Utsman nggak kunjung balik, tersebar isu Utsman dibunuh. Nabi mengumpulkan para sahabat-sahabatnya di bawah pohon. Kemudian Nabi mengambil sumpah setia mereka. Nabi mengambil baiat. Kalau memang Utsman dibunuh oleh orang-orang Mekah, kita tidak akan tinggal diam. Kemudian ketika itu mereka membaiat satu persatu. Sedangkan Utsman gak bisa membaiat karena Utsman sedang ditahan di kota Mekah. Namun apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan, "Hadhihi yadu Utsman yubayi'uni." Inilah tangan Utsman membaiat aku. Nabi mewakili Utsman dengan tangannya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini prestasi bukan? Prestasi Utsman bin Affan. Dan Utsman sampaikan itu kepada para pemberontak untuk mengcounter fitnah-fitnah yang ada, yang mengatakan Utsman itu buruk, Utsman itu jelek. Aku sejelek-jeleknya gini kata kalian, tangannya Nabi itu pernah dimisalkan kepadaku. Kok bisa-bisanya kalian mengatakan aku jelek? Ya, dan ini kalau dibaca satu persatu prestasi-prestasi Utsman bin Affan banyak. Ya, namun demikian jamaah dimulakan oleh Allah, ini manhaj kita. Di saat-saat seperti sekarang saya wasiatkan kepada para pemirsa sekalian untuk menutup. Anda kalau nggak bisa, tidak bisa melakukan berdiam diri dalam artian menerima informasi tadi. Ya, wasiat kita yang pertama adalah untuk Anda menutup semua medsos Anda. Kalau Anda nggak bisa, harus Anda memiliki medsos, maka buang orang-orang yang ada dalam friend list Anda yang selama ini menebarkan caci makian kepada penguasa. Bibit-bibit khawarij, buang semuanya dari friend list Anda. Karena di masa-masa fitnah seperti ini, seorang harus tegar di atas manhaj. Jangan dia ikut arus kebanyakan orang. Jangan seperti orang awam yang ketika kebanyakan orang begini melok, orang begini melok. Enggak. Seorang yang berada di atas manhaj, dia tegar, tidak ikut-ikutan arus. Apapun yang terjadi, aku tetap memahami agama ini sebagaimana apa yang telah dipahami oleh para salafus soleh. Mau orang berkata apapun yang dicaci maki, apapun yang disematkan orang kepada kita nggak ngurus. Yang penting kita berjalan di atas manhaj ini, kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari ridho nas, tidak mencari ridho manusia. Ya, maka bagi yang punya medsos, hati-hati. Ya, jangan sampai ada orang-orang yang menebarkan syubhat. Betul, Anda di rumah nggak kena wabah corona, tapi kena wabah syubhat. Ya, selesai coronanya, Anda keluar rumah dalam keadaan sudah di brainwash. Brainwash ini kan dicuci otak. Ini nggak dikotori otaknya menjadi orang-orang yang khawarij, memiliki pemahaman-pemahaman khawarij. Ya, ini wasiat kita. Semoga bermanfaat bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Ini berapa aja banyak ini? Harus dijawab semua ini. Kita baca sesuai dengan kapasitas kita. Bismillah. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, jika terkena ujian fitnah corona, kemudian ketika sholat berjamaah, ini masalah-masalah fikih ya. Ya, Anda tanyakan kepada asatidzah yang memang mengkaji hal ini. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang dai ahli cocoklogi yang banyak digandrungi kaula muda, yang menghubungkan hal ini dengan hal itu dengan kaidah yang tidak benar? Ini kadzab. Ya, orang-orang pendusta seperti ini nggak usah didengarkan dan nggak usah diikuti ucapan-ucapannya, karena orang-orang semacam ini sejatinya mereka bukanlah ustadz, bukanlah seorang yang mengajak kepada kebaikan. Justru mereka ini adalah ad-du'at
ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, kata Nabi. Mereka adalah dai-dai yang mengajak menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa yang mengiyakan ajakan-ajakan mereka, maka akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Orang-orang yang katanya ustadz-ustadz akhir zaman, ya, mereka tidak memiliki ilmu bagaimana mengupas tentang hadis-hadis akhir zaman. Mereka landasi itu dengan hawa nafsu mereka, ya, dengan ramalan-ramalan yang mereka cocok-cocokkan, yang ujung-ujungnya apa? Mereka mengkafirkan atau mereka mencaci maki penguasa-penguasa yang ada. Ini ramalan-ramalan dukun. Ya, yang lucu, ketika terjadi wabah corona seperti ini, salah satu di antara dai akhir zaman ini mengatakan bahwa fitnah yang ada atau virus yang ada sekarang ini itu disebarkan oleh Illuminati melalui perantara jin-jin yang ada. Ketika diteliti dari mana dia mendapatkan berita ini, ya, dari mana dia mendapatkan informasi bahwa virus corona ini yang mulai memunculkan adalah organisasi Illuminati yang disebarkan melalui jin-jin. Dari mana dia mendapatkan berita ini? Dia mendapatkan info ini, ya, hadis rawahul jin, hadis yang diriwayatkan oleh jin. Ternyata dia melihat rekaman seorang yang diruqyah, kemudian jinnya mulai ngobrol, diajak ngobrol, mulai dia mengorek-ngorek informasi tentang virus corona ini. Katanya virus corona ini kita sebarkan, ditelan mentah-mentah. Apa ini manhaj salaf seperti ini? Kita saja menerima info dari manusia yang fasik itu tidak kita terima, kita tabayun, apalagi nerima info dari jin yang gak jelas. Ya, kemudian di antara dai-dai akhir zaman ini, mereka pernah meramal dahulu bahwa nanti akan datang tahun-tahun di mana umat Islam itu terhalang melakukan haji dan umroh. Itu katanya dulu pernah meramal seperti ini. Tapi alasannya seorang kaum muslimin nanti akan tidak bisa melaksanakan haji dan umroh karena katanya ramalannya ini dia, dukun, kata dukun ini, karena sedang ada konflik internal di kerajaan Saudi, di mana putra mahkota Saudi saling berebut kekuasaan untuk mendapatkan tampuk kepemimpinan di situ. Sepeninggal Raja Salman terjadi huru-hara di Saudi. Maka terjadi konflik dalam negeri, ditutup haji dan umroh, nggak bisa haji dan umroh. Dulu ramalannya gitu katanya, tapi ternyata diralat sama dia. Allah ternyata menghendaki yang lain. Ini sudah kayak akidah siapa? Akidah Rafidhah. Ya, kayak akidah Bada. Allah merubah takdirnya. Dulu takdirnya seperti ini, ternyata dilihat kayaknya nggak cocok, dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dai-dai seperti ini ditinggalkan. Ini lebih bahaya dari virus corona ini. Ana mau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya bagaimana kita menyikapi apabila kita di PHK di saat masa-masa fitnah seperti ini. Apakah kekhawatiran kita terhadap rezeki itu termasuk dosa? Mohon penjelasan. Ya, jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, yakini Nabi SAW mengatakan, Innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqoha. Seorang itu tidak akan mati kecuali telah sempurna rizkinya. Rizki yang Allah tetapkan kepada kita tidak akan berubah. Ya, tidak akan ada virus corona atau nggak ada virus corona, Anda di PHK atau Anda tidak di PHK, rizki yang sudah Allah tetapkan tidak akan berubah. Maka Anda lakukan sebab-sebab datangnya rizki yang syar'i, seraya Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki yang halal, rizki yang baik. Itu sudah menjadi landasan Anda dalam menyikapi bagaimana kalau Anda di PHK seperti itu. Tidak usah terlalu difikirkan. Banyak Allah membuka pintu-pintu rezeki, itu banyak. Wallahu a'lam. Apakah di zaman fitnah ini kita lebih baik memperbanyak diam di rumah? Ya, kalau memperbanyak diam di rumah untuk menghindari virus corona, iya. Tapi kalau menghindari virus syubhat, ya doain di rumah tapi HP-nya berselancar ke dunia maya. Ya, HP-nya berselancar ke dunia maya. Sampai tadi nyari informasi tiap hari, ya bagaimana kondisi yang ada sekarang, pemerintah ini kebijakannya apa, terus dikorek-korek.
Anda di rumah selamat dari virus corona, tapi tadi Anda stres gara-gara terlalu memikirkan beban-beban yang ada, yang itu memang bukan beban Anda. Biarkan kebijakan-kebijakan yang ada diserahkan kepada ahlinya. Ya, karena tidak semua orang itu punya kapasitas dalam mengomentari berita-berita yang ada. Tidak semua orang punya kapasitas untuk mengkritik penguasa yang ada, enggak. Ya, penguasa itu punya kebijakan yang terkadang rakyat memandang dari sisi, sedangkan pemerintah memandang dari sisi yang lain yang tidak dipahami oleh rakyat tersebut. Saya berikan satu contoh. Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, beliau punya kebijakan memerangi orang-orang yang gak mau menunaikan zakat. Ya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah." Demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Mendengar hal ini, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, lihat ini adabnya, menasehati langsung datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Umar ibn Khattab mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, bukankah Nabi SAW ya mengatakan la yahillu damu mri'in muslim atau umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah fa in syahidu ya asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqihi wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Umar, wahai Amirul Mukminin atau wahai Abu Bakar As-Siddiq, bukankah Nabi mengatakan bahwa aku memerangi manusia sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka darahnya dan hartanya aku jamin. Ya, darahnya dan hartanya aku akan lindungi kecuali dengan haknya. Ya, kecuali dengan haknya. Gak ada di situ disebutkan yang gak mau bayar zakat diperangi. Kok kebijakanmu seperti ini? Lihat, Umar menasehati Abu Bakar As-Siddiq. Dianggapnya kebijakan Abu Bakar ini gak pas. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, awaz zakah min haqqihi. Zakat termasuk hak daripada syahadat la ilaha illallah. Maka ketika itu dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, barulah Umar ibn Khattab keluar dari Abu Bakar dengan mengatakan, wallahi qad ra'aitu annallaha qad syaraha sadra Abi Bakrin. Demi Allah, aku melihat Abu Bakar As-Siddiq hatinya sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'araftu annahul haq. Maka sejak saat itu aku meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu benar. Ya, tidak selamanya apa yang dipandang oleh rakyat terhadap penguasa itu pasti benar. Ya. Maka kalau di sini dikatakan kalau Anda diam di rumah, iya, tapi HP Anda gunakan, ya, gadget Anda gunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan Anda termakan oleh isu-isu yang ada. Buang orang-orang yang menebarkan syubhat kepada Anda. Assalamualaikum Ustaz, apakah warga yang menolak jenazah korban corona itu dibenarkan atau salah? Apakah mereka paranoid? Bagaimana seharusnya sikap yang benar? Apa perlu buat kuburan khusus? Nah, ini nggak ada kaitannya ya sama tema kita ya. Ustaz, bagaimana kita menyikapi ketika terjadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyulitkan rakyat? Ini baru gabung dah ini. Hah? Ini orangnya baru gabung dah? Mungkin ya. Iya, nanti lihat rekamannya ya. Bismillah Ustaz, semoga bagaimana sikap saya saat mendengar saudara atau orang tua saya mencaci maki pemerintah? Ya, dinasihati. Ya, kalau ada orang-orang seperti ini, Anda nasihatkan dengan anjur atau wasiat-wasiat dari Nabi dan dari para salaf tentang akidah yang satu ini, manhaj yang satu ini, yaitu haramnya mencaci maki penguasa di depan umum. Kalau nggak bisa, coba tadi pakai logika. Ya, bilang kepada keluarga Anda tersebut, kalau Anda mencaci maki penguasa, apakah penguasanya berubah? Kalau Anda mengkritik penguasa sekarang nih, kita ada orang ini mengkritik penguasa di depan saya, apakah bisa merubah keadaan yang ada? Apakah penguasanya dengar kritikan ini? Kan enggak. Kalau kau ingin mengkritik penguasa, dibolehkan. Islam ini bukan agama yang nggak boleh mengkritik penguasa sama sekali. Enggak boleh mengkritik penguasa.
Kalian punya kritikan, saran yang baik kepada penguasa, susun dengan rapi. Ya, bikin konsep yang jelas, diketik yang rapi. Ada sebagian, alhamdulillah, sebagian dari asatidzah bikin grup khusus ya untuk bagaimana membuat saran-saran kepada penguasa. Di situ mereka ada tim sendiri, kemudian diketik dengan rapi konsepnya, kemudian dikirimkan kepada orang-orang yang dekat dengan penguasa. Selesai. Mau diterima sama penguasa atau tidak, sudah mendapatkan catatan pahala di situ. Ya, tugas Anda hanya sekedar menasihati, ya, tidak memaksa. Jadi kalau orang tua atau saudara tetap mencaci maki pemerintah, Anda hanya sampaikan saja, nggak perlu memaksanya. Yang terakhir, jamaah, anak kuliah di Fakultas FISIP dan di situ terdapat diskusi kelas yang justru mencaci maki pemerintah dalam hal kebijakan. Jadi bagaimana sikap saya? Ngapain masuk fakultas yang seperti itu? Terus ini kalau lulus jadi apa? Kalau lulus jadi orang-orang yang suka demo gitu. Ya. Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Kalau memang ada diskusi-diskusi seperti ini, Anda nggak usah ikut-ikutan dalam hal itu daripada Anda terjerumus ke dalam hal-hal yang ya semakin menambah dosa Anda, tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Tapi jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lagi. Nah, ini berkaitan dengan masalah-masalah fikih ya. Ya, ini hal-hal yang termasuk dalam perkara-perkara fikih, bukan pada tema pembahasan kita. Mungkin bisa ditanyakan di pertemuan-pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang terjadi sekarang. Allah segerakan musibah ini dari kita, menghilangkan musibah ini dari kita, dan semoga saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan penyakit ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, dan semoga yang wafat gara-gara musibah ini Allah catat mereka di antara kaum muslimin sebagai orang-orang yang mendapatkan pahala syahid apabila mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan musibah yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kuburannya termasuk di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dan kaum muslimin dari fitnah-fitnah yang ada. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.